Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala barratil kirami amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang sangat Bapak hormati, terkhusus Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wali Kelas, Ibu Bapak Wali Murid, dan anak-anakku kelas 4 murid Sekolah Dasar Mekarjaya 31 yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa, yaitu mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk hari ini Bapak akan mengulang kembali supaya akan lebih ingat lagi, lebih paham lagi tentang apa itu iman. Iman adalah percaya kepada sesuatu. Iman adalah meyakini sesuatu. Maka iman yang utama, percaya yang paling utama adalah iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala amal yang manusia ketika dilaksanakan walaupun sebanyak langit dan bumi, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya kepada Tuhannya, maka niscaya amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman harus kita yakini dan kita pertahankan. Dan iman itu akan sempurna dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa azrun azim. Janji Allah kepada orang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun, kepada mereka pengampunan Allah, wa azrun azim, dan juga ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman di sini adalah percaya kepada Allah terutama. Pun hanya kepada Allah saja, tetapi rukun iman ini ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitabullah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maka iman kepada Allah adalah iman yang paling utama dibandingkan dengan iman-iman yang lainnya. Ketika iman kepada Allah sudah kita kerjakan, sudah kita yakini, kita mantapkan dalam hati, insya Allah kita pun akan beriman kepada sesuatu yang lainnya yang ada di dalam rukun iman. Adapun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah, ini ada beberapa bagian cara kita meyakininya. Yang pertama, iman dan percaya kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam semesta. Sebab ketika kita melihat Allah itu maha gaib, tidak kelihatan. Bagaimana cara mengenal Allah dan melihat Allah? Lihatlah pertama ciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, dan segala macam isinya. Maka ketika kita ingin mengenal Allah, lihatlah ciptaannya yang begitu indah, luar biasa. Setiap ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakannya. Maka untuk itu, kenalilah Allah. Yang pertama dengan melihat alam semesta. Alam yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu indah. Tiada tara, tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah mencari Allah dengan bingung-bingung. Lihatlah saja ciptaannya yang maha dahsyat, maha agung, luar biasa. Yang kedua, mengenal Allah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah ciptaan Allah yang isinya berbagai macam sesuatu yang perlu kita ketahui. Dengan kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran terdapat perkara yang sangat luar biasa. Di antaranya tentang akhlak, muamalah, keimanan, sejarah orang-orang terdahulu, dan juga sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua ada dalam Al-Quran.
Dan Al-Quran adalah firman Allah yang maha suci, yang akan terjaga kesucian dan juga kemurniannya sampai hari kiamat. Sebab dijaga oleh yang maha suci, yang maha agung. Dan jumlah Al-Quran adalah 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Maka ketika kita iman kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mengenal Allah dan akan percaya kepada kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang diperkenalkan Allah kepada kita ada 99. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Asma dan Husna. Asma adalah nama-nama Allah, Husna adalah sesuatu yang indah, yang agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung yang berjumlah 99. Tetapi kali ini akan dipelajari adalah hanya 3 saja, supaya kalian lebih mudah menghafalnya dan juga lebih paham dan lebih mengenalinya. Yang pertama Asmaul Husna yang akan dipelajari adalah Al-Basir. Al-Basir adalah Allah maha melihat. Allah melihat yang gaib dan yang nyata. Allah melihat sesuatu yang terlihat dan juga sesuatu yang tidak terlihat di dalam hati kita. Gerak dan niat kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ucapan kita, apalagi tingkah laku kita, sudahlah jelas terlihat Allah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil biji sar, maka akan dipertemukan dengan kebaikannya. Dan siapa orang yang berbuat kejahatan sebesar biji sawi, sekecil itu pun akan Allah perlihatkan. Kenapa? Karena Allah melihat segala perbuatan kita dan mencatat semuanya, dan akan dipertanyakan nanti di pengadilan Allah di hari kiamat. Maka janganlah kita berbuat semena-mena, janganlah kita berbuat yang mengandung perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Apa sebabnya? Sebab Allah tahu semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, Allah sudah tahu. Dan yang kedua, mengenal Allah dengan Asmaul Husna ada dengan Al-Adl atau Al-Adlu, Allah Maha Adil. Maksudnya adalah Allah zat yang Maha Adil, keadilan Allah terhadap makhluknya meliputi segala hal yang berkaitan dengan urusan keduniaan dan urusan ukhrawi atau akhirat. Allah tetap memberi rezeki kepada siapapun makhluknya, baik kepada manusia, baik kepada jin, baik kepada binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Allah tetap akan memberikan rezeki walaupun orang tersebut tidak beribadah kepada Allah, walaupun orang tersebut tidak menyembah Allah, tapi tetap Allah Maha Adil. Karena Allah sudah menciptakan sesuatu, maka Allah sudah menanggung rezekinya. Maka Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyiksa seseorang kalau memang dia punya amalan soleh, kalau memang dia punya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan Allah tidak akan membiarkan seorang yang berdosa lepas begitu saja dari dosanya. Supaya orang ini bisa masuk surga, maka orang ini harus disiksa oleh Allah. Kenapa? Allah Maha Adil. Tidak mungkin orang yang berbuat jahat dilepas begitu saja. Tidak mungkin orang yang berbuat kebaikan dibiarkan begitu saja. Allah akan berbuat adil. Ketika berbuat kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Ketika berbuat kejahatan, Allah akan balas dengan kejahatan pula, yaitu dengan siksanya Allah. Yang ketiga, Al-Azim, Allah Maha Agung. Allah punya sifat azim yang artinya Allah Maha Agung, yaitu tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, dari makhluk yang manapun, karena Allah Maha Agung. Allah menciptakan langit dan bumi hanya sendirian saja, dan segala macam isinya, tata surya, alam semesta, struktur tubuh manusia yang begitu rumit, yang mana hanya Allah ciptakan
dari satu tetes air saja, tapi luar biasa. Ketika keluar ke alam dunia dari perut ibunya, ada kepalanya, ada rambutnya, ada matanya, ada giginya, ada tulangnya, ada uratnya, ada otot, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Pada dari satu air saja. Tapi Allah Maha Agung luar biasa, menciptakan yang begitu sangat rumit, tapi begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan makhluk begitu banyak, yang bentuknya pun tidak ada yang sama, luar biasa. Manusia begitu banyak Allah turunkan ke alam dunia, tapi Allah bentuk rupanya berbeda-beda. Binatang yang begitu banyak, bentuknya tidak sama, hadirin. Maka untuk itu Allah Maha Agung. Allah ciptakan langit yang bergantung tanpa ada tiang, tanpa ada tali yang mengereknya. Tapi Allah mampu dan sangat agung, luar biasa. Sangat mudah bagi Allah. Allah ciptakan bumi yang begitu sangat banyak manfaatnya untuk kita. Kita gali dan gali terus tidak pernah sampai ujungnya di mana. Maka begitu dahsyatnya ciptaan Allah. Yakinlah Allah itu Maha Agung dengan segala macam ciptaannya. Yakinlah Allah Ma'adil yang tidak akan menyanyiakan amalan manusia. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basir melihat segala amalan-amalan kita. Maka untuk itu percayalah kepada Allah, yakinilah Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Tetapi tidak cukup dengan percaya dan meyakinnya, tetap kita harus beramal soleh, berbuat kebaikan supaya iman kita diterima oleh Allah. Ikutilah dengan perbuatan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, yang mendatangkan keridhaan dan tentunya izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita kali ini itu dengan belajar, mempelajari ilmunya Allah, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjadi orang yang beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka tunggu tugas berikutnya dari Bapak. Semoga tetap semangat, sehat walafiat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.